3, 2, 1. Gorga Batak adalah ukiran atau pahatan tradisional yang biasanya terdapat di dinding rumah bagian luar dan bagian depan dari rumah-rumah adat Batak. Gorga ini dibuat dengan cara memahat kayu dan mencatnya dengan 3 macam warna yang terdiri dari warna merah, warna hitam, dan warna putih. Ketiga warna tersebut memiliki makna masing-masing. Yang pertama, warna merah. Warna merah melambangkan kekuatan, keberanian, dan simbol dunia tengah atau bumi. Bumi disimbolkan dengan warna merah karena merupakan tempat pertumpahan darah. Yang kedua, warna hitam. Warna hitam melambangkan kewibawaan, kepemimpinan, dan simbol dunia bawah atau neraka. Yang ketiga, warna putih. Warna putih ini melambangkan kesucian. Pada masyarakat tradisi Batak Toba, ketiga warna ini merupakan representasi dari Debatana Tolu atau 3 dewa. Ketiga dewa itu yakni Batara Guru, Sori Sohaliapan, dan Balabulan. Dalam keyakinan Batak Toba kepada Debatana Tolu, inilah masa depan bumi dan kehidupannya diserahkan oleh Mula Jadi Nabolon. Pada prinsipnya, kolaborasi Debatana Tolu itu adalah Mula Jadi Nabolon. Dengan pengertian lain, Debatana Tolu merupakan bagian dari masing-masing fungsi Mula Jadi Nabolon. Dilihat dari ornamen dan gambar-gambarnya, dapat pula gorga itu mempunyai nama-namanya tersendiri, yaitu yang pertama, gorga ipon-ipon, terdapat di bagian tepi dari gorga. Ipon-ipon dalam bahasa Indonesia adalah gigi. Manusia tanpa gigi sangat kurang menarik. Begitulah ukiran Batak. Tanpa adanya ipon-ipon, sangat kurang keindahannya dan keharmonisannya. Ipon-ipon ada beraneka ragam, tergantung dari kemampuan para pengukir untuk menciptakannya. Biasanya, gorga ipon-ipon ini lebarnya antara 2-3 cm di pinggir papan. Dengan kata lain, sebagai hiasan tepi yang cukup menarik. Yang kedua yaitu gorga sitompi. Sitompi berasal dari kata tompi, artinya salah satu perkakas petani yang disangkut di leher kerbau pada waktu membajak sawah. Gorga sitompi termasuk jenis yang indah di dalam kumpulan gorga Batak. Di samping keindahannya, kemungkinan si pemilik rumah sengaja memesankannya kepada tukang uhir atau pandai mengingat akan jasa alat tersebut atau tompi itu kepada kerbau dan kepada manusia. Yang ketiga adalah gorga simataniari atau matahari. Gorga yang menggambarkan matahari terdapat di sudut kiri dan kanan rumah. Gorga ini dibuat tukang ukir atau pandai mengingat jasa matahari yang menerangi dunia ini. Karena matahari juga termasuk sumber segala kehidupan. Tanpa matahari, tak akan ada yang dapat hidup. Yang keempat adalah gorga Desa Nawalu atau 8 penjuru mata angin. Gorga ini menggambarkan gambar mata angin yang ditambah hiasan-hiasannya. Orang Batak dahulu sudah kenal dengan mata angin. Mata angin ini pun sudah mempunyai kaitan-kaitan erat dengan aktivitas-aktivitas ritual ataupun digunakan di dalam pembuatan horoscope seorang keluarga. Sebagai pencerminan perasaan akan pentingnya mata angin pada suku Batak, maka diperbuatlah dan diwujudkan dalam bentuk gorga.
Yang kelima, Gorga Simarogung Ogung atau Gong. Pada zaman dahulu, Ogung atau Gong merupakan sesuatu benda yang sangat berharga. Ogung tidak ada dibuat di dalam negeri. Kabarnya, Ogung didatangkan dari India. Sedangkan pemakaiannya sangat diperlukan pada pesta-pesta adat dan bahkan pada upacara-upacara ritual, seperti untuk mengadakan gondang malim atau upacara kesucian. Dengan memiliki seperangkat ogung bertanda bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga terpandang. Sebagai kenangan akan kebesaran dan nilai ogung itu sebagai gambaran atau keadaan pemilik rumah, maka dibuatlah Gorga Merogung-ogung. Yang keenam, Gorga Singa-singa. Dengan mendengar ataupun membaca perkataan singa, maka akan terlintas dalam hati dan pikiran kita akan perkataan raja hutan, kuat, jago, kokoh, mampu, dan berwibawa. Tidak semua orang dapat mendirikan rumah Gorga disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Orang yang mampu mendirikan rumah Gorga Batak jelaslah orang yang mampu dan berwibawa di kampungnya. Itulah sebabnya Gorga Singa dicantumkan di dalam kumpulan Gorga Batak. Yang ketujuh, Gorga Jorgong. Ada juga orang menyebutnya Gorga Jorgong atau ada pula menyebutnya Gorga Ulu Singa. Biasa ditempatkan di atas pintu masuk ke rumah, bentuknya mirip binatang dan manusia. Yang kedelapan, Gorga Boraspati dan Adop-adop atau buah dada. Boraspati sejenis makhluk yang menyerupai kadal atau cicak. Boraspati jarang kelihatan atau menampakkan diri. Biasanya kalau Boraspati sering tampak, itu menandakan tanaman-tanaman menjadi subur dan panen berhasil baik yang menuju kekayaan atau hamuran. Gorga Boraspati dikombinasikan dengan tete atau susu. Bagi orang Batak, pandangan terhadap susu mempunyai arti khusus di mana tete yang besar dan deras airnya pertanda anaknya sehat dan banyak ataupun punya keturunan banyak atau gabe. Jadi kombinasi Boraspati susu adalah perlambangan Hagabeon Hamuraon sebagai idaman orang Batak. Kesembilan, Gorga Ulu Palung. Gorga Ulu Palung terdapat di puncak rumah Gorga Batak. Tanpa Ulu Palung, rumah Gorga Batak menjadi kurang gagah. Pada zaman dahulu, Ulu Paung dibekali isi dengan kekuatan metafisik bersifat gaib. Di samping sebagai memperindah rumah, Ulu Paung juga berfungsi untuk melawan begu ladang atau setan yang datang dari luar kampung. Zaman dahulu, orang Batak sering mendapat serangan kekuatan hitam dari luar rumah untuk membuat perselisihan di dalam rumah atau keluarga sehingga tidak ada akur antara suami dan istri, atau membuat penghuni rumah susah tidur atau rasa takut, juga sakit fisik dan berbagai macam ketidakharmonisan. Kaitannya terhadap Injil. Dalam Gorga terdapat banyak simbol-simbol yang memiliki kebermaknaan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dalam Injil. Salah satu simbol yang sering ditemukan dalam Gorga adalah seperti burung, naga, atau harimau. Binatang-binatang ini sering melambangkan kekuatan, keberanian, atau keadilan. Dalam konteks nilai-nilai Injil, simbol-simbol ini dapat dihubungkan dengan konsep keberanian dalam menghadapi cobaan atau keadilan dalam perlakuan terhadap sesama. Selain itu, ada juga simbol-simbol geometris seperti garis-garis dan pola-pola yang rumit. Pola-pola tersebut mewakili keindahan dan kesempurnaan dalam menciptakan harmoni. Dalam Injil, nilai-nilai seperti keindahan, harmoni, dan persatuan juga dijunjung tinggi. Kebermaknaan Gorga dalam kaitannya dengan nilai-nilai Injil dapat diinterpretasikan sebagai pengingat akan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam, menghargai keberanian dalam
menghadapi tantangan dan menjunjung tinggi keadilan dan persatuan di dalam komunitas. Dalam hal pendidikan iman, Gorga dapat digunakan sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Melalui pemahaman simbol-simbol dalam Gorga, anak-anak dapat belajar menghargai keindahan alam, mengembangkan keberanian dalam menghadapi cobaan, dan memahami pentingnya keadilan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya terhadap artikel Nostra Aetate. Nostra Aetate menyuarakan harapan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama. Gorga Batak Toba dengan nilai-nilai damai dan kebijaksanaannya dapat menjadi medium untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan di tengah keragaman agama. Kebebasan beragama. Nostra Aetate memperjuangkan kebebasan beragama dan keyakinan. Gorga Batak Toba sebagai ekspresi kebebasan seni dan keyakinan budaya dapat diapresiasi sebagai bagian dari hak kebebasan beragama. Dengan mengaitkan analisis Gorga Batak Toba dengan prinsip-prinsip Nostra Aetate, kita dapat menunjukkan bagaimana seni dan budaya dari suatu masyarakat dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman, menghargai keragaman, dan mendorong perdamaian antara agama-agama.